Welcome to Novel Update. Apa kamu masih belum menyadari situasinya? Sekarang kalianlah yang tidak bisa kabur lagi, kata Luther memperingatkan. Pada saat ini, para murid faksi Draco sudah mulai berdiri satu persatu. Sebelumnya, mereka merasa tertekan karena kehebatan Bernard. Namun sekarang, Bernard sudah dikalahkan. Mereka merasa bersemangat untuk bertarung. Kenapa? Apa kamu masih berani menantang keluarga Oscario? Teriak Melanie. Kenapa kalau berani? Lagi pula sudah kepalang basah. Luther sama sekali tidak takut. Melanie mengertakkan giginya. Dia tidak menyangka Luther begitu ganas. Sama sekali tidak menghormati keluarga Oscario. Nona, tidak aman untuk tinggal lebih lama di tempat ini. Sebaiknya kita mundur dulu, baru rencanakan langkah berikutnya lagi, setelah pulang nanti, bisik salah seorang ahli di sebelahnya. Faksi Draco memiliki banyak orang, ditambah lagi ada Luther yang begitu kuat, yang memimpin serangan. Mereka sama sekali tidak bisa menandinginya. Mundur! Melanie menarik napas dalam-dalam dan akhirnya memberikan perintah itu. Ingin pergi? Sudah bertanya kepadaku. Luther menendang lantai dengan keras dan langsung melepaskan energi sejati yang sangat kuat. Para ahli dari keluarga Oscario terlempar ke udara dimanapun dia melangkah. Lalu keadaan di sekitar menjadi kacau dan terdengar suara rintihan. Tangkap dia! Melihat Luther mulai berteriak, Ronald tidak berkata-kata lagi dan langsung memimpin orang-orangnya menyerang. Hati mereka merasa kesal karena mereka sebelumnya dipukul hingga tidak berani mengangkat kepala. Sekarang mereka ingin melampiaskan amarah mereka. Berhenti! Saat kedua belah pihak hampir akan memulai pertempuran, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Kemudian seorang wanita yang mengenakan pakaian ketat berwarna hitam dengan tubuh yang menawan dan sikap yang percaya diri bergegas masuk ke dalam ruangan dengan membawa beberapa ahli bela diri wanita lainnya. Melihat kedatangan wanita itu, Luther mengernyitkan alisnya dan melihat dengan terkejut. Dia kenal dengan wanita berpakaian hitam itu. Dia adalah Valen yang pernah ditemui di Joloam. Keduanya pertama kali bertemu di klinik damai. Saat itu, Valen dan Lufia sedang dikejar oleh salah satu dari 4 penjahat besar, Handi, dan terluka parah. Luther yang menyelamatkan mereka dan menyalahkan Handi. Setelah berhasil menyembuhkan penyakit aneh Lufia dengan buah mistis merah, keduanya tidak berhubungan lagi. Tidak disangka mereka akan bertemu lagi di tempat ini. Kak Valen, kamu datang tempat waktunya. Cepat bunuh di sebrengsek ini. Mata Melanie bersinar dan terus berteriak. Kenapa kamu ada di sini? Setelah mengalihkan pandangannya dan melihat Luther, ekspresi Valen terlihat terkejut. Nona Valen, lama tidak berjumpa, sapa Luther dengan nada datar. Kak Valen, orang ini begitu sombong. Dia bahkan berani menantang keluarga Oscario. Segera tangkap dia, teriak Melanie lagi. Diam! Valen menoleh dan melotot, membuat Melanie langsung diam. Melanie selalu takut kepada kakak sepupunya ini, bukan hanya karena tidak bisa menandinginya, tetapi juga karena hubungannya yang dekat dengan keluarga Morgana. Di antara semua generasi muda keluarga Oscario, hanya Terry yang sanggup menandingi Valen. Luther, aku tidak tahu ada dendam apa di antara kalian. Tapi hari ini aku harus membawa Melanie pergi dengan selamat, kata Valen dengan tenang. Takutnya akan sulit dia membawa sekelompok orang untuk membuat kekacauan dan memukul orangku hingga terluka. Aku tidak bisa menganggap tidak terjadi apa-apa, kata Luther sambil menggelengkan kepalanya. Aku akan membayar 2 kali lipat kerugian yang dia buat, kata Valen dengan sangat tegas. Ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Setelah menamparmu
2 kali aku memberimu biaya pengobatan. Apa semuanya dianggap selesai? Tanya Luther. Jadi, kamu ingin bagaimana? Valen mengernyitkan alisnya. Pertama, dia harus berlutut dan minta maaf. Lalu, bayar 10 kali lipat semua kerugian ini. Akhirnya, dia menampar dirinya sendiri 2 kali untuk menunjukkan ketulusannya, kata Luther sambil tersenyum. Begitu mendengar perkataan itu, Melanie langsung marah. Omong kosong, ingin aku minta maaf dan menampar diriku sendiri. Kamu kira kamu siapa? Ekspresi Valen menjadi dingin. Luther, kamu jangan keterlaluan. Karena kamu sudah menyelamatkan Lufia, aku baru berbicara baik-baik denganmu. Kalau kamu keras kepala, tanggung sendiri konsekuensinya. Nona Valen, kamu mengancamku? Tanya Luther sambil memincingkan matanya dan menunjukkan senyuman tipis. Valen membalas dengan dingin. Aku hanya memberimu peringatan. Kamu harus tahu, orang di balik Melanie adalah Terry. Kalau kamu berani menyentuhnya, Terry nggak akan mengampunimu. Terry, begitu mendengar nama ini, orang-orang faksi Draco pun ketakutan. Patut diketahui bahwa Terry adalah jenius nomor 1 keluarga Oscario. Dia adalah pesilat yang sangat terkenal di peringkat langit. Di seluruh dunia persilatan Jiman, Terry merupakan ekstensi yang tak tertandingi di antara generasi muda. Bahkan menurut rumor, dia adalah calon pemimpin dunia persilatan yang berikutnya. Terry berasal dari keluarga kaya, memiliki bakat yang tiada tara, diimbangi oleh seorang master juga calon pemimpin. Salah satu aspek yang dimilikinya ini adalah cukup untuk membuat orang ketakutan. Lantas siapa yang berani bermusuhan dengan Terry yang memiliki segalanya? Kenapa memangnya kalau Terry melindunginya? Memangnya Terry ini bukan manusia? Luther sama sekali tidak merasa takut. Kalau kamu gak pernah mendengar tentangnya, tanyakan saja pada orang yang di dekatmu, ujar Valen dengan ekspresi dingin. Tuan Luther, Terry ini adalah jenius yang sangat berbakat. Kita nggak akan sanggup menyinggungnya. Sebaiknya kita lupakan masalah ini saja, bujuk Ronald sambil menelan ludah. Benar Tuan, jangan permasalahkan hal ini lagi. Tuan nggak perlu mengambil risiko seperti ini, bujuk anggota faksi Draco lainnya. Jika membantu Luther melawan Melanie, mereka masih memiliki keyakinan untuk menang. Hanya saja jika melawan Terry, itu sama saja dengan mencari mati. Kamu sudah mengerti, semua penduduk provinsi tahu betapa hebatnya Terry. Selama kamu bersedia melupakan masalah ini, aku akan membantumu berbicara dan meminta Terry mengampunimu, ucap Valen. Hei, Kak Valen sedang memberimu kesempatan. Sebaiknya kamu tahu diri sedikit. Kalau sampai Kak Terry turun tangan, tempatmu ini pasti akan rata dengan tanah, seru Melanie dengan sombong. Sehebat itu? Luther mengangkat alisnya. Kenapa? Kamu takut kan? Aku kira nyalimu sangat besar. Ternyata kamu hanya pecundang. Melanie pun mencabi untuk menghina Luther. Luther, orang bijaksana bisa menilai situasi. Tunduk kepada yang lebih kuat bukanlah tindakan yang memalukan. Aku akan membantumu kali ini. Kelak juga dirimu baik-baik, ujar Valen. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk membawa para bawahan pergi. Ayo kita pergi dari sini. Sebentar. Luther bergegas ke samping sedikit untuk menghalangi pintu. Lalu bertanya, memangnya aku sudah mengizinkan kalian pergi? Kamu masih nggak ingin mengakhiri masalah ini? Tanya Valen sembari mengerutkan dahi. Dia mulai merasa jengkel dengan sikap Luther. Dia sudah berusaha membujuk dan mencoba bersikap baik. Tetapi pria ini masih begitu keras kepala. Luther, jangan dikasih hati minta jantung. Melanie akhirnya tidak tahan lagi. Dia membentak. Kalau bukan karena Kak Valen, kamu kira aku akan memaafkanmu begitu saja? Jika Kak Terry datang ke sini, kalian semua akan mati dibuatnya. Terry nggak perlu datang. Aku akan mencarinya sendiri. Luther meneruskan dengan ekspresi datar. 3 hari lagi, aku akan datang ke kediaman kalian untuk menantang Terry. Kita akan menyelesaikan semua persilatan nanti.
Apa? Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang langsung heboh. Mereka terbelalak sampai tidak percaya dengan perkataan Luther. Menantang Terry secara terbuka, apakah pria ini sudah tidak waras? Apa dia tidak tahu siapa Terry? Terry adalah jenius hebat. Dia masih muda, tetapi sudah termasuk dalam peringkat langit. Bukankah menantang orang seperti ini sama dengan mencari mati? Luther, kamu sudah gila ya? Berani sekali kamu menantang Terry seperti ini. Kamu hanya akan mati mengenaskan, tegur Valen setelah tersadar dari keterkejutannya. Valen memujuk Luther karena hubungannya dengan Lufia. Tetapi pria ini malah begitu bernyali. Dia bukan hanya tidak menahan diri, tetapi juga bersikeras melawan Terry. Benar-benar tidak tahu diri. Brengsek, sombong sekali kamu. Kamu berani menantang Kak Terry. Siapa yang memberimu nyali sebesar ini? Teriak Melanie sambil menyerangai. Meskipun sangat terkejut, nyatanya tindakan Luther yang tidak ada bedanya dengan mencari mati ini sesuai dengan keinginan Melanie. Dia ingin sekali melihat Luther tewas di tangan Terry. Tuan Luther, jangan. Setelah tersadar dari keterkejutannya, wajah Ronald menjadi pucat pesi. Kedua kakinya sampai gemeteran dan hampir berlutut di lantai. Candanya seperti ini sungguh tidak lucu. Melayangkan lantangan untuk Terry sama saja dengan sudah bosan hidup. Lagi pula, kedua belah pihak memang sudah memiliki perselisihan. Sebaiknya kita segera selesaikan masalah ini. Kalian pulang dan tanya Terry, apakah dia berani menerima tantanganku ini? Perkataan Luther ini benar-benar mengejutkan. Bagaimanapun permasalahan dengan keluarga Oscario ini sangat besar. Daripada pembalasan yang tiada henti, lebih baik diselesaikan secara sekaligus. Berhubung Terry adalah orang terkuat di keluarga Oscario, Luther hanya bisa bertarung dengannya. Dengan begitu, semua kerepotan baru bisa teratasi. Luther, kamu nggak takut mati? Tanya Valen dengan ekspresi agak masam. Belum tentu aku yang akan mati. Jangan membuat kesimpulan secepat itu, balas Luther dengan raut wajah yang masih datar. Benar-benar bodoh. Kuharap kamu nggak menyesali keputusanmu hari ini, ujar Valen dengan ekspresi yang sangat murung. Dia tidak pernah bertemu dengan orang sesombong ini. Ronald, tulis surat tantangan agar bisa dibawa pulang oleh Nona Valen, perintah Luther. Tuan serius? Ronald ketakutan sampai kakinya melemas. Kamu kira aku sedang bercanda? Bentak Luther. Baik. Ronald hanya bisa menulis surat tantangan dengan wajah dipenuhi kecemasan. Sesudah itu dia menyerahkan kepada Valen. Kamu sendiri yang mencari masalah. Valen menatap surat tantangan itu sambil menggeleng dengan tidak berdaya. Menurutnya, Luther sudah pasti akan mati. Luther, aku akan menunggumu di kediaman keluarga Oscario 3 hari lagi. Ketika saat itu tiba, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati, ucap Melanie yang merasa senang atas penderitaan Luther. 3 hari lagi adalah pertarungan antaraku dengan Terry. Jadi bukankah masalah kita berdua harus diselesaikan sekarang juga? Sahut Luther yang sorot matanya tiba-tiba menjadi tajam. Apa maumu? Biar kuperingatkan kamu, jangan sembarangan atau kelopak mata Melanie berkedut. Tepat ketika dia hendak mengancam, Luther tiba-tiba berkelebat ke dalam dan menampar 2 kali. Melanie langsung terhempas sampai beberapa meter. Hidung dan mulutnya berdarah, giginya rontok, bahkan wajahnya menjadi agak berubah bentuk. Ketika mendarat di lantai, dia pun sudah kehilangan kesadaran. Oke, sudah beres. Luther menepuk tangannya sambil memperlihatkan senyuman puas. Berhubung Melanie tidak mengambil tindakan, tentu dia yang akan beraksi dulu. Luther, besar sekali nyalimu. Valen sungguh murka melihat situasi ini. Dia tidak menyangka bahwa pria ini adalah begitu berani sampai memukul Melanie di hadapannya. Nona, gak perlu marah. Dia gak akan mati. Selain itu, beritahu Terry bahwa dia boleh mengaku kalah kalau gak berani menerima tantanganku,
ujar Luther dengan tidak acuh. Luther, kamu akan menyesal. Melanie mendengus lalu membawa anak buahnya pergi dengan kesal. Gawat, situasi ini benar-benar nggak tertolong lagi. Ronald tampak cemas, seolah-olah bahaya besar akan segera datang. Waktu itu Luther menghajar anggota keluarga Osunario. Sekarang dia menantang Terry. Di dunia ini mana ada manusia normal yang berani melakukan hal seperti itu. Pemimpinnya ini benar-benar gila. Masalahnya, Ronald tidak kuat menerima semua cobaan ini. Di kediaman keluarga Oscario, arena bela diri, terlihat 10 ahli bela diri bersenjata lengkap sedang mengepung seorang pemuda dengan tangan kosong. Pemuda ini memiliki rambut panjang yang tergerai di bahunya, paras yang tampan, dan tatapan yang tajam. Setiap gerakan tubuhnya memancarkan pesona yang tiada tara. Tidak peduli bagaimana ke-10 ahli itu menyerang, pemuda ini tetap meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dan tetap terlihat tenang. Yang paling menakutkan adalah tubuh pemuda ini membawa beban berat. Baik tubuh, kaki ataupun tangannya, semuanya dipasangi besi hitam yang sangat berat. Jangankan pesilat biasa, pesilat tingkat sejati sekalipun akan kesulitan bergerak kala membawa besi seberat itu. Namun, pemuda ini justru berhasil mempermainkan 10 ahli itu sampai kewalahan. Dia bahkan melakukannya dengan sangat santai. Orang yang bisa melakukan hal seperti ini tidak lain hanya Terry, jenius pertama keluarga Oscario. Tuan, kami nggak kuat lagi. Kami mengaku kalah. Setelah setengah jam kemudian, semua ahli bela diri itu tertunduk lemas di tanah. Mereka bercucuran keringat dan bernapas terengah-engah. Mereka adalah ahli bela diri yang terkenal di dunia persilatan. Walaupun menghubungkan kekuatan, mereka tetap bukan lawan Terry. Bahkan tidak berkesempatan untuk menyentuhnya. Kalian makin lama makin lemah saja, benar-benar nggak seru, ucap Terry dengan raut wajah dingin. Dia benar-benar tidak puas. Tuan, bukan kami yang lemah, tapi kemampuanmu berkembang pesat lagi. Salah satu ahli itu pun tersenyum getir. Benar sekali, Tuan. Kami masih bisa berlatih denganmu 2 tahun lagi. Sekarang meskipun kamu punya beban seberat 150 kg di tubuhmu, kami tetap enggak sanggup menyentuhmu. Wajar saja, siapa suruh Tuan begitu berbakat? Semua orang sibuk menyanjung Terry. Dasar enggak berguna, pergi sana, tegur Terry yang tidak peduli. Mendengar ini, 10 ahli bela diri itu buru-buru berpamitan dan kabur. Membosankan sekali, sepertinya hanya hari yang pantas bertanding denganku di ibu kota provinsi, gumam Terry dengan tatapan penuh antusiasme. Harry bergabung dengan kemiliteran dan bukan dunia persilatan, sehingga tidak punya posisi apapun di peringkat langit. Namun Terry tahu bahwa pria ini bisa menduduki posisi terdepan peringkat langit dengan mudah. Hanya saja entah kapan dia berkesempatan untuk bertarung dengan Harry. Kak Terry, teriak Melanie yang tampak babak belur sambil berlari masuk dengan menangis. Rambut yang berantakan dan wajah yang hancur membuatnya terlihat seperti hantu wanita. Sorot mata Terry seketika menjadi dingin. Dia langsung menghunuskan pedang, lalu menunjuk ke arah Melanie dan mengherdik. Siapa yang berani menerobos masuk ke area pelatihanku? Melanie pun terkejut hingga buru-buru menghentikan langkah kakinya. Pada saat yang sama, dia juga menyibakkan rambut untuk memperlihatkan wajahnya. Kak Terry, ini aku, Melanie. Melanie, kenapa wajahmu menjadi seperti ini? Tanya Terry yang termengguk sejenak. Aku dipukul seseorang. Melanie mencebik, lalu sontak menangis dengan sedih. Siapa yang berani memukulmu? Kamu gak menyebutkan namaku. Wajah Terry tampak masam. Sudah, tapi orang itu malah memukulku dengan makin kejam. Melanie menangis terseduh-seduh. Apa? Siapa orangnya? Berani sekali dia tidak menghormatiku. Terry mulai murka. Namanya Luther. Hari ini aku membawa Bernard pergi merebut wilayah faksi Draco.
Siapa sangka bocah itu berhasil mengalahkan Bernard, bahkan menghajarku. Kurang ajar sekali, jelas Melanie yang murka. Mengalahkan Bernard? Sepertinya bocah itu cukup hebat juga. Terry agak terkejut mendengarnya. Patut diketahui bahwa Bernard termasuk ahli bela diri di antara pesilat keluarga Oscario. Pesilat biasa tidak akan sanggup melawannya. Kak Terry, bocah ini benar-benar sombong. Setelah mengalahkan Bernard, dia ingin menantangmu. Lihat ini, ucap Melanie. Selesai mengatakan itu, Melanie menyerahkan surat tantangan yang diberikan oleh Luther. Datang ke kediaman untuk menantangku 3 hari lagi, gumam Terry setelah membukanya. Kemudian dia terkekeh-kekeh sinis. Hehe, sepertinya aku sudah terlalu lama melakukan pelatihan tertutup. Sampai-sampai bocah seperti ini berani bersikap lancang. Kak Terry, kamu harus membalaskan dendamku kali ini, ucap Melanie dengan ekspresi sedih. Tenang saja, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Aku mau kamu mempublikasikan tantangan ini. Aku mau memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan peringatan kepada orang lain. Pesan Terry dengan tatapan tajam. Baik, Melanie mengiyakan dan mulai membuat pengaturan. Dalam sekejap, semua orang tahu tentang tantangan yang dilayankan ketua faksi Draco kepada Terry. Tidak banyak yang tahu tentang identitas ketua faksi Draco, namun semuanya tahu tentang reputasi Terry. Itu sebabnya kabar itu langsung mengemparkan seluruh ibu kota provinsi, terutama orang-orang di dunia persilatan. Mereka sangat menantikan pertarungan ini. Lagi pula, Terry adalah ahli bela diri peringkat langit sekaligus jenius berbakat. Ekstensinya seperti ini sangat sulit untuk ditemui. Sekarang, Terry menyatakan secara terbuka bahwa dia menerima tantangan tersebut. Orang-orang tentu berbondong-bondong datang untuk menyaksikannya. Malam hari, di kediaman keluarga Konata, apa? Luther ingin menantang Terry? Ayah, kamu gak bercanda kan? Bianca seketika bangkit dari kursinya saat mendengar kabar ini. Sebaliknya, Kevin yang duduk di sebelah justru tampak sangat tenang. Setelah menyesap teh, dia baru membalas, berita ini dirilis keluarga Oscario sore ini, jadi nggak mungkin palsu. Kenapa bisa begitu? Kenapa Luther tiba-tiba menantang Terry? Tanya Bianca yang kebingungan. Persilatan Luther dengan keluarga Oscario cukup besar. Tantangan kali ini mungkin akan memberi keluarga Oscario peringatan, jawab Kevin dengan sungguh-sungguh. Pria ini benar-benar gegabah. Terry sangat berbakat, kemampuannya tak terprediksi. Mana mungkin semudah itu untuk melawannya. Aku harus membujuk Luther untuk menyerah, ucap Bianca. Ketika Bianca hendak menelepon Luther, Kevin tiba-tiba menghentikannya. Luther yang memberikan surat tantangan itu. Kalau dia menyerah, dia pasti akan ditertawakan orang-orang. Lebih baik ditertawakan daripada mati kan? Balas Bianca sambil mengerenyit. Dasar gadis bodoh, kamu sudah terlalu panik. Kevin menggeleng dan tersenyum seraya meneruskan. Kamu sudah berhubungan begitu lama dengan Luther. Seharusnya kamu tahu karakternya. Kamu rasa apa dia akan menantang Terry kalau nggak punya keyakinan? Yang ayah katakan memang benar, tapi Terry bukan orang biasa. Begitu Luther gagal, nyawanya bisa saja melayang, sahut Bianca dengan ekspresi cemas. Sejak Luther memiliki posisi penting di hatinya, dia seringkali tidak bisa berpikir dengan rasional. Sudahlah, jangan berpikir sembarangan. Kevin menepuk kepala putrinya, lalu melanjutkan. Luther yang menulis surat tantangan, jadi dia pasti punya keyakinan. Mungkin saja ini akan menjadi peluang baginya untuk sukses besar. Kita lihat saja nanti. Sementara itu, di kediaman keluarga Sunario, seorang wanita berpakaian hitam dan bertopeng hujan melapor kepada Harry. Tuan, aku baru mendapat kabar. 3 hari lagi, Luther akan pergi ke kediaman keluarga Oscario untuk menantang Terry. Oh ya? Cukup mengejutkan. Terry adalah jenius berbakat. Dari mana datanya keyakinan bocah ini untuk menantangnya? Balas Harry. Tuan, apa kita perlu melakukan sesuatu? Tanya wanita itu. Nggak perlu, awasi saja mereka. 3 hari lagi, kamu ikut aku untuk menyaksikan pertarungan. Balas Terry dengan tidak acuh.
Baik, wanita itu menunduk dan merasa agak heran. Biasanya, majikannya tidak pernah peduli pada tokoh kecil. Namun Luther ini jelas adalah suatu pengecualiannya. Thanks for watching.